Guys, jam 10.19 aku mulai ya. Kasih. Teh. Karena udah jam 10.19, kita mulai aja ya. Yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kasih. Langsung aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang join ini juga masih fungsionaris semua ya, jadi kita di asalnya mau perkenalan dulu. Cuman karena emang yang join ini juga fungsionaris semua, jadi langsung aja ya sharing ke sharing aja gitu langsung gitu ya. Sebelumnya ada yang mau sharing dulu nggak tentang bisnisnya? Kan waktu itu udah pernah ya di grup sharing-sharing tentang bisnis, cuman karena waktu itu mah di grup gitu, jadi kurang jelas juga gitu. Jadi kalau misalkan di Zoom kan sambil ngelihat muka orangnya juga gitu, terus sambil dijelasin langsung sama orangnya. Jadi ada yang mau sharing nggak? Atau dimulai dari aku dulu aja? Gimana guys? Dari aku dulu ya? Ya, dimulai dari Teteh. Ya udah, oke. Nah, gini kalau aku dulu pernah punya bisnis masker gitu, masker kain sama teman-teman 3 orang. Aku terus teman aku 2 lagi. Nah, itu tuh waktu aku bisnis itu tuh waktu 2020. 2020 waktu pas awal-awal pandemi. Nah, aku tuh bisnis sekarang sama 3 orang itu. Nah, kita tuh ngambil dari orang gitu, ngambil dari orang, masker kain ngambil dari orang. Dari orangnya tuh 3.000, 2.500 sampai 3.000 deh. 2.500 sampai 3.000 harganya tuh. Nah, aku sama teman-teman aku jualnya 6.000. Jadi kita tuh berarti untung 3.000-an lah. Soalnya di orangnya kan 2.500 sampai 3.000. Nah, terus lumayan sih dari situ teh batinya teh lumayan lah, banyak gitu ya, lumayan. Kita teh jual teh di IG. Kalau misalkan kalian mau lihat ada di IG-nya namanya belvana.co. Bentar deh, aku lihat dulu ya IG-nya teh apa lagi. Bisa kalian mau lihat-lihat dulu gitu. Nah, di situ teh aku teh foto produk sendiri, terus kita teh jualin di SG, di SW kayak gitu-gitu. Lumayan sih pendapatannya gitu. Tapi karena dibagi bertiga, jadi ya lumayan lumayan juga lah gitu untuk nama-nama uang jajan gitu.
Ini IG-nya teh belvana.co, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan dah. Belvana.store. Kalau kalian mau lihat-lihat. Tapi karena aku sama teman-teman aku yang lainnya juga udah sibuk kuliah, ada yang kerja juga, jadi nggak dilanjutin gitu. Nah, dulu teh karena bertiga ya bisnisnya teh, jadi agak liar juga, liar apa sih liarnya teh keuangannya teh. Jadi karena bertiga teh modalnya kan harus 3-an ya, udunan 3-an. Nah terus teh nanti pas untungnya juga dibagi 3, ya nggak banyak sih untungnya juga gitu, tapi lumayan lah untuk nambah-nambah uang jajan mah ada gitu. Terus gitu kalau aku gitu. Yang lain gimana? Ada yang mau sharing nggak tentang bisnisnya yang dulu pernah nyobain bisnis atau punya ide gitu, punya ide bisnis. Teh Nopi yang udah sering jualan-jualan. Ada teh. Nggak sakit kita tuh. Sharing teh tentang bisnisnya. Dari kapan suka jualan gitu? Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, ini apa kameranya di on off cam. Dulu pas pertama punya ide ya suka jualan gitu karena kan pas awal keluar sekolah SMA aku tuh pernah jualan kayak buah-buahan kayak gitu ngejongkok. Terus nggak lama kemudian karena kan aku tinggal sendiri ya di kota, terus habis itu aku teh pernah kerja di ramen. Nah, aku teh pengen punya penghasilan lebih kayak tambah-tambah gitu kan buat tabungan, nambahin tabungan. Aku teh iseng gitu jualan kayak basreng, tapi kayak bentuknya kayak bulat-bulat kayak gitu, geningan tipis-tipis kayak keripik. Nah, kayak gitu. Dari modalnya cuma sedikit sih. Kan tempatnya rame ya, kalau dimasukin ke toko mah, jadi si orang-orang kayak nyobain sesuatu yang baru karena kan di sana jualannya kayak ramen yang kayak gitu, kayak apa frozen food. Aku teh masukin ke ramen kayak gitu, modalnya sih sedikit cuma 100.000. Nah bisa habis itu teh 3 hari si basrengnya teh jadi 40 bungkus lah maksimal 100.000 teh. Paling seminggu teh kayak dapet alhamdulillah gitu. Ada untungnya banyak. Nah, aku teh seneng. Nah, lanjut deh sampai sekarang seneng jualan kayak gitu. Oke, mantap. Nah, itu teh laba pertamanya berarti berapa teh? Ingat nggak? Laba pertama kalau itu gitu mah berapa ya? Sekali itu teh pokoknya mah seminggu teh dari 2 kali masukin ke toko teh, aku teh berarti ngemodal 100.000 1 kali teh. Jadi 200.000. Labanya teh hampir sejutaan lah, 900 sampai sejuta itu teh per 1 minggu. Karena kan tempatnya rame ya teh. Ke ini, cuman masuk-masukin doang sih. Dari kita misalnya harganya dari aku 10.000, nah dijual sama si tokonya teh 12.000 kayak gitu. Oke, mantap. Teteh berarti suka juga masak itu sambil masak kan ini produksi sendiri kan? Yang basreng Iya, juga produksi sendiri nggak ngambil dari orang kan ya? enggak sih aku karena kan aku ya suka masak, suka kayak eksperimen kayak gitu. Nah aku mah suka masukin ke toko-toko kayak gitu, teh bikin sendiri gitu, Bikin sendiri. nggak ngambil dari orang. Soalnya modalnya untungnya juga lebih gede ya kalau misalkan bikin sendiri. Iya, kalau sendiri mah. Cuman kalau partneran kayak gitu mah kayak collab sama temen gitu. Belum pernah sih. Paling kalau sekarang-sekarang sih itu apa partneran sama Esa. Mantap. Berarti mulai bisnisnya dari lulus SMA gitu ya? Atau pas sekolah juga pernah jualan-jualan gitu? Jualan-jualan di Pas jajan-jajanin sekolah sekolah mah gitu? belum pernah sih. Paling waktu SD, waktu SMP itu pernah kayak disuruh buat jualan itu paling nggak mau buat Oh jualan iya. karena kan buat apa sih masih kayak gengsi kayak gitu Oh, kan. Iya. oh, jadi pas sekolah mah belum Tapi itu teh belum nyobain jualan-jualan gitu.
Belum, kalau pas sekolah mah. Nah, kalau udah lulus sekolah, aku teh kayak diajarin gitu buat apa, karena kan keluarga aku semuanya kayak hampir, dari nenek, kakek, terus bibi-bibi semuanya kan pada jualan. Nah, diajarin buat, apa, iya usaha gitu, jualan. Hmm. Berarti emang udah ilmu turun-temurun nanti dari keluarga gitu, jualan gitu. Iya sih kalau itu mah. Oke, mantap. Makasih Teh Novi. Sama-sama. Yang lain ada lagi nggak yang mau sharing tentang bisnisnya gitu? Jualan kecil-kecilan aja, misalkan jualan untuk ke sekolah, pernah jualan makanan gitu, atau pernah jualan pulsa, apa gitu, ada nggak? Izin teh, aduh, Oh, Kang izin ya Hanan, teh, Kang Hanan. izin perkenalkan diri gitu ya. Nama saya Muhammad Hanan Masrur ya, teman-teman semua. Dari kelas A2 angkatan 2020 ya teman-teman. Nah, kan tadi mungkin buat sekarang mah ya bisnisnya mah lagi biasa ya di ESA gitu ya, bareng di sini para admin dari grup IIC sendiri gitu ya. Tapi untuk mungkin pengalaman dulu, mungkin kan saya sendiri pesantren ya teman-teman. Pesantren di Alusaini gitu, daerah Ciparai. Nah di sana di pas SMA, kalau nggak salah tuh SMA kelas 1-2 lah. Kelas 1-2 tuh masih apa ya, ada dagangan lah intinya kalau anak santri mah. Jadi kan biasalah kayak kita teh kan cuman punya jatah. Dan mungkin kalau untuk saya beda lagi dengan teman-teman saya, khususnya saya dapat jatahnya tuh seminggu sekali gitu dari orang tua tuh. Jadi ya tapi ya anggar itu tuh udah terhitung ya. Buat ini ya, namanya juga anak-anaknya kalau misalkan udah pegang uang sendiri, apalagi kita misalkan udah usum-usum beger dan lain sebagainya mah, keuangan tuh kurang segitu teh gitu ya. Nah, jadi otomatis enggak, ya karena kita udah punya jatah situ, gimana caranya kita juga punya uang lebih gitu. Enggak cuman memanfaatkan Uang uang dari sebenarnya orang kan. tua itu. Ya gitu tah. Nah, dulu tuh untuk mungkin pertama kali itu laundryan teman-teman. Kalau mungkin karena anak santri itu kan, kalau di saya mah nggak ada, mungkin ada beberapa pesantren yang udah nyediain kayak laundry sendiri ya, atau mungkin dari pihak pesantrennya, mangga tinggal bayar paketan gitu. Nah untuk di pesantren saya mah kan nyuci sendiri nih. Nah, jadi saya paketan. Tapi kalau saya tuh sistemnya tuh kayak misalkan kalau koko berapa, kalau gamis berapa, jaket berapa, celana berapa. Terus nggak kayak satu ember berapa, nggak gitu ya. Nah, itu tadi kayak misalkan kalau satu baju 2.000 ya berarti kalau dia nyuci 5 baju berarti 10.000 gitu kan. Kenapa kan biasa ya protes-protes, tapi kan kalau misalkan di pesantren tuh kalau misalkan udah males sama apa ya, disebutnya udah males nyuci gitu ya, capek gitu kan, ujung-ujungnya ya udah gitu ya, nggak apa-apa lah harga segitu juga daripada nyuci sendiri kan gitu, rata-ratanya gitu. Ya karena ini mah ngegesrek sendiri ya, tapi benar-benar ya memang harus harum, harus udah rapi gitu ya, benar-benar ngegesrek sendiri. Kadang saya kan ngebukanya seminggu sekali ya teman-teman, karena aku juga ngambilnya di hari libur. Nah jadi dikumpulin dulu tuh yang mau nyuci tuh, wah kayak waktu libur tuh udah bener-bener ngegesrek dulu tuh ya, ngegesrek sampai akhirnya berhentinya tuh ya karena ada ya biasalah ditegur sama orang tua. Jadi kayak buat apa gitu masih maksudnya ya karena itu mah ulah dari kita sendiri, misalkan boros. Dan memang kalau dari saya pribadi kan itu kayak saya menyadari kalau misalkan ya karena kita boros ya tanggung jawabnya kita harus cari uang lebih, nggak minta ke orang tua kan waktu itu. Ya udah deh, karena nggak boleh mikir lagi nih mau ngapain lagi, terus dagangan. Ini nih teman-teman, apa namanya teh, minuman, tahu Just Juice teman-teman? Tahu ya? Kayak Marimas lah Just Juice gitu kan. Ya tapi bukan diseduh. Ya bukan diseduh, tapi aku tuh cuman dagang ya udah mentahannya aja, dijual 500 gitu. Jadi kalau di pesantren tuh mungkin ya ada berbeda kan, jadi ada kayak khusus air buat minum tuh disediain sama pesantren, jadi bisalah kita teh ngambil minum sendiri. Jadi pada beli si minuman buat biar berasa lah mungkin ya, minumannya kan
ayah aku mah di Kobo bisa 24 jam ya, jadi malam-malam tengah malam teh yang beli gitu, belinya teh terus disatuin, ngerti gak sih? Disatuin terus dicampur jadi banyak gitu kan, diminum bareng-bareng aja. Jadi dijual itu 500 setiap hari itu lumayan lah ya. Karena kan nih teman-teman kalau triknya tuh, seruntuh itu kan 3.000. Nah, dijual tuh aku dapat 6.000 per runtuh kalau kejual semua. Sedangkan kadang sehari itu habis berapa runtuh ya? Kadang takut alah saya nginum. Kan aku tuh suka ngelihat ya si ini beli wae. Jadi kan kadang nggak enak ya. Aduh, gimana kalau nggak sehat gitu ya. Terus ada yang ditambul. Mungkin kalau kalian ngalamin nggak sih kayak kalau misalkan itu minuman nih, saset, terus kan digunting ujungnya aja, terus masukin sedotan mineral nih. Ala-ala ngerokok gitu. Apalagi laki-laki ya. Kan mungkin gaya mungkin ya kelihatannya teh kata mereka mah gitu ya. Jadi gitu, banyaknya teh ditambulannya teh kayak gitu. Gaya. Iya kalau di sana mah kelihatannya teh gaya kan untuk sesama teman gitu ya, gaya buat happy gitu lah. Itu tuh udah bisa kejual segitu. Kan lumayan kita batinya 3.000 tuh. Berarti kan kita mah nggak nyeduh, nggak apa, kita mah cuma nyediain gitu kan. Kita cuma nyediain gitu. Nah, udah itu kepikiran tuh buat ya udah sama jualan mineral gelasnya juga. Gitu kan. Ya seenggaknya guys sesehat-sehatnya mungkin air yang disediain sama pesantren nggak akan mungkin maksudnya soalnya kan nggak langsung bener-bener kayak aqua botol atau galon nggak gitu kita tahu air dari mana tapi itu tuh suka dipakai minum gitu ya. Nah akhirnya mungkin kan ada beberapa orang geleh jijian gitu kan. Nah nyediain tuh mineral gelasnya lumayan tahu teman-teman kan dijual tuh 500-an. Sedus tuh berapa sih teman-teman kalau sekarang mineral gelas teh 25 ya. Nah aku kan apa ya namanya tuh pokoknya mah batinya teh hampir 15.000 itu teh sedus syukur kan itu teh benar-benar jadi ada yang belinya teh kayak itu sama mineral gelasnya gitu apalagi malam-malam biasanya ya gitu malesnya teh malam-malam gitu suka males keluar gitu gak boleh kan ada jam boleh keluarnya terus ada batasan buat gak boleh keluar batas lah intinya mah jadi pada jajannya di situ terus ayo itu mah terus berjalan sampai aku keluar maksudnya alumni ya di sana sampai aku pamitan di sana itu mah benar-benar kekenal dagang jas jus itu teh benar disebut lagi si Hanan jas jus dari dulu teh ya benar-benar itu mah best seller itu sehari itu udah berapa runtuy itu teh kejualnya teh Hanan Pop S. nah udah itu ada sih pas aku udah baru lulus SMA kan sempet di sana dulu ya jadi pengurus di sana ngajar juga dan lain sebagainya mungkin sampai nunggu keputusan keterima di UIN atau enggak ya teman-teman ini FYI gitu ya sebelum ke IKIP teh udah pengennya mah di UIN gitu tah sambil nunggu pengumuman dan lain sebagainya jadi masih di sana lah kalau misalkan keterima di UIN tuh saya tuh emang bakal tetap di pesantren gitu ya jadi bawa motor gitu ceritanya mah cuman ya takdir di keep kemarin ya udah gitu ya. Nah di sana tuh pokoknya langsung kita tuh ngobrol-ngobrol tuh sama para staff ya di sana jadi yang ngurusin anak-anak gitu. Ya tapi anak-anakan SMA gitu yang udah alumni juga ada beberapa. Gimana nih kalau kita ada dagangan? Jadi kita dagang bakso ikan tuh. Bener-bener ya. Jadi kan 3 lantai ya di lantai 2 teh nyiapin meja, udah kompor, gas dan lain sebagainya. Kita tuh dagang bakso ikan teman-teman jadi kita pasti start dagangnya tuh pulang ngaji malam tuh rata-rata jam 9 malam itu mas start sampai habisnya bakso ikan itu boro-boro sampai nih pondok ya asrama Putrija juga jadi kan kalau misalkan udah pulang ngaji nih emang kan bareng cuman ditutup aja pakai hijab ya itu tuh ngajinya tuh nah langsung udah ngirimin kertas nih kobong ini pesan segini bakso ikan itu sama mereka tuh udah nitipin mie-nya yang mau disatuin sama mie. Jelas sih itu sih proses apa ya namanya dana usaha tuh yang memang capek tapi ya kalau kita ngelihat apa ya disebutnya manfaatnya mah gitu teman-teman. Itu sih teh. Mantap berarti udah sering ya Kang. Itu yang Juste itu teh berarti berapa tahun? Setahun ada nggak atau lebih? Dari kelas 1 SMA berarti 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit mungkin ya sebelum pengumuman UIN teh. Jadi 3 tahun lebih sedikit. Udah di situ udah Labanya paling gede berapa? Mungkin dulu tuh
Ngitungnya per seminggu Enggak. atau per sebulan? Gini ya teh, mungkin dulu mah ada dagangan teh aku teh mikirnya buat bisa jajan lebih, gak pernah kayak dicatat tuh misalkan ya hari ini dapat segini, enggak, bener-bener udah dapat batin nanti kalau dijajankan nih, ngerti gak sih, nggak dihitung. Nah itu sih, cuman kalau terhitung teh mungkin bisa kayak habis paling banyak tuh seminggu bisa sampai 60 runtuy seminggu. Wah, itu. seminggu. Itu gede lumayan ya. Dan belanja tuh sehari tuh 10 runtuy dengan 10 rasa gitu. Gitu teman-teman. Sekarang nggak dilanjutin atau Kang? Just juice gitu. Atau Atau yang lain lagi, yang udah lain. mual payu. Atau jualan yang lain gitu. Payu. Jualan apa Iya gitu kan, yang lain? paling kan sekarang mah ya pernah juga ya kalau misalkan sebelumnya, sekarang kan alhamdulillahnya jadi sekarang mah bukan cuman sih bahasanya. Ya kayak sekarang mah lihat teman-teman di Hima Esa juga ya, yang Danus. Sekarang kan alhamdulillah ya teman-teman, jangan lupa juga nih di sini kalau misalkan yang lapar, ada ayam geprek, ada pempek, ada keripik, ada makaroni, terus ada apa lagi sih teh? Ada kopinya kopi. juga. Terus ada mango sticky rice, cilok, dan mango sticky rice, cilok doang ya. Nah itu tinggal order, teman-teman tinggal lihat pamflet-pamflet yang memang di post, di up di IG Esa Siliwangi, dan juga tinggal lihat tuh mungkin teman-teman di sini ada yang sekontak sama Akang Teteh yang fungsionalis di Maesa kan suka lihat setiap harinya. Dan gak cuman itu ya, kita juga ada Danus aplikasi juga yang dimana teman-teman sekarang, teman-teman semua ya sekarang, kalau misalkan ya lagi kalau libur-libur nih, kalau lagi gabut-gabut nih di rumah, terus tuh udah sih mending stop aja ya bajakan-bajakan nonton di Telegram atau nyari link gitu ya. Udah mending paketan murah-murah ya, paket Netflix, video.com, apalagi sih Disney Plus. Ya, tinggal itu apalagi itu teh Ikigi, WeTV. Nah, itu semua ada ya aplikasi premiumnya dengan beberapa paketan harganya yang murah meriah, insya Allah lah gitu ya teman-teman, kalian gak akan rugi. Terus misalkan udah gak usah bingung kan, sekarang udah mulai beberapa web download musik tuh udah mulai ditutup ya teh, udah mulai kayak diblokir lah, udah ketahuan gitu. Udah daripada cari terus download, cari judul lagu dan lain sebagainya, udah ngedengerin tuh di Spotify, apalagi kalau mungkin yang HP-nya iPhone ya, iOS gitu ya, apalagi Apple Music ya namanya tuh, Apple Music ada juga. Terus apalagi, atau mungkin YouTube Musik ada juga ya yang premiumnya dan lain sebagainya. Untung Android. Ya untuk Android ya, aduh ini Kang Farhan kayaknya nyebut gitu teh iPhone gitu ya. Nah kayak gitu ya teman-teman, tinggal beli paketannya premium tanpa iklan, bebas iklan, teman-teman tinggal dengerin, tinggal cari lagu yang kalian cari gitu ya, lagu ini dan lagu lain sebagainya ada semua. Terus misalkan yang suka edit ya, Tenisa ya suka edit misalkan pakai Lightroom, pakai Esco, terus Canva, terus apalagi editing teh dan lain sebagainya. Presetnya juga kalau misalkan malas ngedit sendiri nih, ya meskipun udah premium tapi tetap malas ngedit sendiri ya, tinggal beli presetnya, ada semuanya di Esavior teman-teman, tinggal dikepoin. Terus misalkan belajar nih, khususnya kita kan prodi pendidikan bahasa Inggris, ketikan tuh suka apa ya namanya, ngetik teh suka takut salah, takut dimarahin dosen, takut kalimat susunannya gak bener dan lain sebagainya, tinggal beli paketan premium Grammarly khususnya di Esavior juga. Pokoknya teman-teman udah lengkap gitu. Dan belum satu lagi ya sekarang yang mau launching ya Tenisa ya, kalau gak salah itu ya Beauty Care ya. Iya, Beauty Care. Ya insya Allah ya, mungkin teman-teman semua kan ada yang udah belajar nih sama Miss Rasi dengan wah Masya Allah ya, Miss Rasi glowing sekali. Itu Miss Rasi itu produknya nggak pernah lepas dari Beauty Care dan itu pakai pun Beauty Care Miss Rasi itu skincare. Iya ya, digarapnya sama beliau juga gitu. Nah itu insya Allah halal ya teman-teman, dengan berbagai produk nih, dari sabun, masker, terus khusus maskerannya, atau mungkin obat-obatan buat ya apa ya, buat perawatan lah intinya, beauty care buat teman-teman. Nah, udah pokoknya nukarar itu ya Tenisa ya, ada semuanya di Esavior teman-teman. Buat nanti teman-teman bingung, tinggal PO aja, hubungi kontak person yang ada di bawah situ. Dan mungkin nih teman-teman kan kita semua juga nungguin offline kembali, kita nungguin ke kampus kembali. Nah kalau misalkan udah ke kampus kembali, udah normal kembali, Esavior juga buka
buka dari pagi jam 8.40 sampai jam 5 untuk mungkin yang ada stand-nya ya. Tapi sebenarnya ya teman-teman di Estafior insya Allah 24 yang buka. Bisa teman-teman di sini ada teman-teman Ormawa yang apa namanya? Suka mondok dan terus lapar nih, ke gerbang udah dikunci terus males juga ya calling pesen mie, pesen apapun itu ada ya teman-teman. Kita ada roti, apa namanya teh mie, nasi, nasgor, omelet, seafood, teh pucuk, minumannya ya teh pucuk, teh kotak dan lain sebagainya, atau kopi-kopian. Mungkin ya teman-teman yang perlu kopi gitu, ngerokok teh ada semuanya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalau lapar teh langsung ingetnya kemana, ke Estafior gitu sih teh. Terima kasih. Makasih. Tinggal nyiapin uangnya aja ya kan. Nah itu makanya kan kalau misalkan mau ke kampus mau jajan di Estafior udah harus disimpan-simpan. Lihat tuh menunya yang ada di IG. Nah teman-teman tinggal follow ya IG Estafior, jangan lupa ya, itu jangan pernah lupa. IG-nya Estafior _2 kali. Ya, _2 kali Estafior _ di situ juga ada price list teman-teman kalau misalkan mau beli makanan-makanannya. Oh mau beli nih mau beli seafood nih besok tuh, prepare nih mau bawa 10.000 yang minum itu include minumnya kan gitu ya. Oke Teh Nisa. Ya, makasih Kang. Yang lain ada yang mau sharing lagi nggak? Ini teh this meeting will be end in 3 minutes guys. Ada yang bentar mau lagi sharing perpisahan lagi ya Teh ya. Ada yang mau sharing lagi nggak? Yang lain? Tapi 3 menit lagi sih waktunya. Aku pernah Celia sok. Celia. Ya, aku pernah coba jual thrift shop gitu waktu SMA. Apa thrift shop? Thrift shop, Tapi pas masuk kuliah udah enggak lagi. Soalnya pada punya kesibukan masing-masing juga kan. Jadi sama teman, join sama teman juga. Join sama teman gitu. Berapa orang emangnya? 5. Oh, banyakan banget ya. Iya, banyakan. Iseng-iseng aja gitu kan. Apa? Labanya untungnya gimana, banyak nggak, atau ya emang karena dibagi-bagi biasa sih, nggak dilanjutin lagi, jadi kayaknya nggak tahu udah kemana gitu. Lupa ya, udah lupa. Lupa lah pokoknya. Waktu awal-awal semester 1 masih jualan ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya, tapi ya karena sibuk masing-masing juga kan, jadinya udah tertinggal gitu, nggak tahu. Udah buat IG-nya atau di Shopee gitu atau di Tokped? Ada sih IG-nya sama Shopee-nya, tapi nggak tahu, lupa namanya apa. Berarti tapi itu laku banget nggak gitu, atau waktu awal-awal langsung sold gitu gini, langsung sold out. Tapi yang kedua kalinya rada sepi. Susah, rada susah gitu. Makanya kayaknya nggak dilanjutin deh gitu. Kayaknya kurang semangatnya gitu ya Teh buat ngelanjutinnya, karena sama-sama punya kesibukan juga kan, jadi susah buat ketemunya, buat cari barang-barangnya juga gitu. Berarti emang gitu, kalau bisnis mah harus emang kalau misalkan kita multitasking sambil ngapain, sambil kuliah atau sambil kerja, tapi harus sambil fokus juga gitu ya, jadi biar tetap jalan bisnisnya juga, apalagi kalau misalkan kerja sama-sama teman gitu. Nah itu harus difokusin gitu bisnisnya. Karena ini meetingnya udah mau berakhir ya, 1 menit lagi nih ya. Jadi makasih banget untuk Akang Teteh yang udah join ya di pertemuan pertama IISI di hari Jumat ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di meeting-meeting selanjutnya. Nah, semoga di meeting selanjutnya juga kita bisa lebih banyak dapat ilmu bisnis dan juga sharing-sharing lagi ke depannya. Makasih ya Kang Teteh yang udah nyempetin hadir dan nyempetin join di Zoom meeting ini. Makasih. Makasih juga Teteh. Iya. Terima kasih Teh. Makasih Teh. Terima kasih Teh.